Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Milentiana Dwiswanto. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ilmu Ciamis. Saya di sini akan menyampaikan penyuluhan mengenai kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Sebelumnya, saya mengaturkan terima kasih kepada bapak-bapak yang bisa dapat menghadiri pada acara hari ini. Untuk lebih mempersingkat waktunya, langsung saja ke intinya. Definisi COVID-19: virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Kasus suspek: kasus infeksi saluran pernapasan akut di mana di dalam 14 hari sebelum sakit, orang yang bersangkutan berasal atau tinggal di daerah yang sudah terjadi local transmission. Orang yang bersangkutan dalam 14 hari terakhir pernah kontak dengan kasus terkonfirm positif atau kontak dengan kasus probable, mengalami infeksi saluran pernapasan akut yang berat dan harus dirawat di rumah sakit dan tidak ditemukan penyebabnya secara spesifik, dan meyakini bahwa ini bukan penyakit COVID-19. Kasus probable: orang yang masih dalam kategori suspek dan memiliki gejala ISPA berat, gagal nafas atau meninggal dunia, namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya positif COVID-19. Untuk memastikan atau mengonfir kasus COVID-19, seseorang perlu menjalani pengambilan sampel dahak atau swab tenggorokan. Kasus konfirmasi: kontak erat adalah kondisi ketika seseorang melakukan kontak dengan orang yang termasuk ke dalam kategori konfirmasi dan probable, baik dengan fisik secara langsung, bertatap muka dengan jarak kurang dari 1 meter setidaknya selama 15 menit, atau merawat orang yang status konfirmasi probable. Penyebabnya: di antara penyebabnya, yang pertama, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Kedua, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Ketiga, tinja atau feses, dan yang ini jarang terjadi. Gejalanya: dan di antara gejalanya ada yang ringan dan berat. Adapun yang ringan diantaranya sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, hidung beringus. Dan yang gejala diantaranya yang berat itu, yang pertama, demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, sesak napas, nyeri dada atau shock, sesak saat bernapas, dan batuk. Pencegahan: dan di antara pencegahannya, yang pertama, memakai masker. Di sini bapak-bapak sebaiknya lebih baik itu dalam keadaan pandemi ini, untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat COVID-19, setidaknya untuk bepergian diharuskan memakai masker. Kenapa? Karena itu tadi saya jelaskan, ditakutkan ada orang yang udah terkena COVID-19 dan dia bersin atau menularkan air liur, dan itu takutnya terkena kepada kita. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun atau dan air mengalir.
Nah, yang kedua ini mencuci tangan ini supaya kita itu pergian itu tidak membawa virus atau bakteri-bakteri, supaya tidak menularkan kepada orang lain. Yang ketiga menjaga jarak. Menjaga jarak, yang dimaksud menjaga jarak ini menjaga jarak kepada orang yang udah positif terkena ataupun masih dalam ini was-was atau takut terkena. Yang keempat menjauhi kerumunan. Yang kelima membatasi mobilisasi interaksi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Rekan saya mungkin masyarakat awam ya Pak, yang tidak mengetahui COVID itu bagaimana. Nah, saya ingin tanyakan kapan gitu ya Pak COVID-19 ini akan berakhir gitu. Tahu? Ya, izin menjawab ya. Setahu saya, kalau waktu kapannya COVID-19 ini berakhir itu masih belum dipastikan waktu kapannya bisa berakhir. Tapi setidaknya kita sebagai warga masyarakat melakukan pencegahan supaya untuk apa? Setidaknya kita meminimalisir atau bisa mengurangi sedikit-sedikit dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 itu sendiri. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.